Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya tadi untuk mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Artinya apa? Ada kabar gembira dari sisi pekerjaan kamu dan dari sisi usaha kamu. Artinya apa? Hal-hal yang baik dari pekerjaan dan usaha tentunya di sini akan kamu dapatkan di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Apabila kamu bekerja di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020, kamu pertama bisa menyelesaikan tanggung jawab ataupun beban yang ada dari pekerjaan kamu. Dan tentunya hal ini sangat penting karena apa? Bekerja itu kan berkaitan erat dengan tanggung jawab dan beban masalah dan rutinitas dari pekerjaan kamu. Dan ketika kamu bisa menyelesaikan itu, tentunya akan menjalani hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 ini dengan cukup baik. Dan apabila kamu berwirausaha, progresnya cukup nyata. Artinya apa? Di hari Selasa ini perkembangan dari sisi usaha kamu tentunya masih bisa dikatakan cukup membuat kamu bahagia. Walaupun memang ada penurunan sedikit, tetapi penurunan itu impactnya tidak terlalu kamu rasakan. Karena kamu memang menyadari bahwa kenaikan, penurunan itu adalah sesuatu yang wajar dari sisi usaha kamu. Dan kemudian poin yang kedua, dari sisi keuangan, memang dari sisi keuangan bisa saya katakan pemasukan cukup stabil, tetapi memang dari pengeluaran harus bisa diperketat kembali. Karena apa? Karena ketika memasuki akhir tahun 2020 dan ini memasuki minggu kedua, tentunya akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang skalanya akan besar, dan tentunya hal ini harus bisa kamu waspadai. Dan poin yang terakhir dari sisi hubungan asmara kamu, tentunya di sini kalau bisa saya katakan ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama dari sisi hubungan asmara adalah kamu sudah berusaha keras untuk berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati di dalam berkata, supaya apa? Supaya tidak menyinggung perasaan dari pasangan kamu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pasangan kamu tidak demikian melakukan hal yang sama. Justru di sini kalau bisa saya katakan perbuatan, perkataan, dan tindakan dari pasangan kamu ini cenderung menyakiti hati kamu. Tetapi di sini kamu masih cukup bisa bersabar walaupun pasangan kamu bersikap seperti demikian. Dan tentunya di sini kamu juga dari sisi hubungan asmara kamu mudah merasa bersalah. Karena apa? Karena ketika hubungan asmara kamu dalam kondisi berkonflik, maka akan terus-menerus adu argumentasi, yang dimana ketika kamu sudah merasa berada di dalam titik lelah secara emosi, maka kamu akan mengalah atau merasakan lebih baik mengalah daripada malah menindaklanjuti emosi yang nantinya tidak berkesudahan. Dan hal ini sebenarnya sering sekali terjadi. Karena apa? Kamu bisa mengerti pasangan kamu, tetapi pasangan kamu kurang bisa mengerti diri kamu, sehingga hal ini menjadikan permasalahan yang cukup serius kalau bisa dikatakan di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 ini lengkap dan akurat. Oke, selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Artinya apa?
Di sini Aquarius di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 akan cenderung lebih banyak diam. Tidak banyak bersikap, tidak banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak diam, tetapi pikirannya itu kemana-mana. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan cukup bahaya juga. Karena apa? Ketika kamu diam, tetapi pikiran kamu kemana-mana, ini akan mengakibatkan tekanan-tekanan yang begitu terasa di dalam kehidupan kamu. Nah, sebenarnya kalau bisa kita sederhanakan, pikiran kamu ini mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang memang di awal minggu kedua bulan Desember tahun 2020 ini sedang kamu hadapi. Dan kalau kita sederhanakan lagi, ada 3 poin penting masalah yang akan terjadi di hari Selasa ini. Yang pertama adalah masalah pengeluaran. Kenapa saya katakan masalah pengeluaran? Apapun status kamu, baik itu bekerja maupun berwirausaha, di bulan Desember tahun 2020 ini kamu harus punya kesiapan dana talangan, dana cadangan. Karena apa? Ketika nanti transisi dari tahun 2020 ke tahun 2021, tentunya akan ada lonjakan dari sisi pengeluaran kamu. Sehingga mau tidak mau, mulai hari ini Selasa 8 Desember 2020, pengeluaran kamu harus bisa kamu sempitkan, harus bisa kamu minimalkan, jangan terlalu boros dari sisi pengeluaran. Karena apa? Ketika nanti transisi perpindahan tahun, tentunya itu akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar dari sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua di sini kalau bisa saya katakan, apapun yang terjadi, apapun yang saat ini sedang kamu alami, kamu harus berusaha untuk mengikhlaskan apa yang terjadi dan berusaha untuk memaafkan. Termasuk dari sisi hubungan asmara kamu. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, memang kamu tidak salah, tetapi memang tidak ada salahnya walaupun kamu tidak salah, kamu minta maaf lebih dahulu. Karena apa? Kedewasaan kamu akan diuji di situ. Lebih baik kamu minta maaf dahulu daripada ketika gengsi meminta maaf malah justru menciptakan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar akan mendistraksi dari sisi hubungan asmara kamu. Dan poin yang kedua ini akan cukup vital apabila kamu sudah berumah tangga. Seharusnya ketika sudah berumah tangga harus ada pemahaman yang lebih lagi, berusaha untuk mengikhlaskan apa yang terjadi dan belajar untuk memaafkan kesalahan pasangan. Dan seharusnya juga pasangan kamu ketika dimaafkan, ketika sudah diikhlaskan, itu juga janganlah mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Aquarius ini akan cenderung capek ketika memaafkan dan terus memaafkan dengan kesalahan yang sama. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, dari sisi perasaan, untuk kamu yang berwirausaha maupun yang bekerja, dari sisi perasaan di sini memang kamu berusaha untuk menepis pikiran-pikiran yang negatif. Artinya apa? Kamu berusaha untuk melawan energi yang negatif yang muncul di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Nah, energi yang negatif ini apa? Ada 3 hal. 1, pikiran yang negatif berkaitan erat dengan besok di tahun 2021. Sehingga apa? Terkadang kamu ini berpikir besok tahun 2021 akan seperti apa ya kondisinya, sehingga ada rasa ketakutan untuk menghadapi tahun 2021. Dan kemudian yang kedua, perasaan dari sisi keuangan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kondisi keuangan kamu kembang kempis karena banyaknya pengeluaran, maka akan mempengaruhi stabilitas emosi kamu. Dan yang ketiga adalah dari sisi rasa mager kamu. Rasa mager kamu itu nggak tahu kenapa di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 ini gravitasinya itu sangat kuat. Sehingga apa? Daya tarik ke kasurnya itu sangat besar. Dan hal ini harus bisa kamu hindari. Terutama di hari ini, hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? 1, memang kamu boleh berpikir sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu boleh.
Berpikir negatif itu boleh, tetapi pastikan berpikir negatif itu juga harus kamu maknai untuk berpikir segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi. Satu sisi, memang masalah kamu belum terselesaikan, sehingga apa? Nggak heran, memang ketika kamu berpikir negatif, ada beberapa hal yang akan menekan kamu secara emosi. Dan ketika ada tekanan secara emosi, kamu juga harus berpikir tentang kemungkinan apa yang terburuk yang akan terjadi. Karena apa? Ketika saya katakan skema yang terbaik, di bulan Desember tahun 2020 ini hampir dipastikan tipis. Karena apa? Masalah kamu yang besar sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan mohon maaf, di tahun 2020 ini kamu harus mengikhlaskan sisa hari-hari di bulan Desember tahun 2020. Alangkah bijaksananya adalah di bulan Desember ini yang sebentar lagi mau berakhir, kamu membangun pondasi yang kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi tahun 2021. Memang tidak masalah ketika masalah di tahun 2020 kamu bawa di tahun 2021, tetapi kamu juga harus punya komitmen untuk apa? Untuk segera menyelesaikan masalah yang pelik saat ini untuk kamu selesaikan. Memang kalau ada kesempatan di tahun 2020 akhir ini kalau bisa diselesaikan ya segera diselesaikan, tetapi seandainya sepahit-pahitnya tidak bisa, ya nggak apa-apa, kamu bawa ke tahun 2021. Kemudian poin selanjutnya, harus bisa lebih berhati-hati. Karena apa? Di dalam tindakan kamu dari sisi usaha maupun dari sisi pekerjaan kamu harus berdasarkan rasional kamu atau akal sehat kamu. Karena apa? Kuncinya adalah itu. Kuncinya saat ini adalah kamu bisa berpikir secara rasional mengandalkan akal sehat kamu. Jangan sampai dengan adanya masalah yang belum terselesaikan, ini mempengaruhi rasional kamu atau akal sehat kamu. Memang di sini kalau bisa saya katakan kamu gampang sekali tersentuh, kamu gampang sekali tergoda, gampang sekali merasa sedih. Memang wajar, karena apa? Karena satu, masalah kamu memang berat banget. Dan yang kedua, kamu merasa usaha kamu ini nggak dihargai. Sehingga terkadang kamu kehilangan akal sehat untuk bisa berpikir rasional. Dan hal ini harus bisa kamu hindari. Untuk berpikir yang tidak-tidak atau berpikir irasional. Makanya tadi saya katakan, kamu harus berpikir yang rasional dan berdasarkan akal sehat kamu. Kemudian poin selanjutnya, jangan mudah mengatakan menyerah. Karena apa? Ketika kamu terlalu mudah mengatakan menyerah, maka stimulus dari tubuh kamu itu akan merespon. Makanya kamu kenapa kok dalam kondisi tekanan? Karena kamu sering sekali mengatakan aku udah gak kuat lagi, aku udah gak tahan lagi, aku harus seperti apa. Kamu sering sekali mengatakan seperti itu pada dirimu sendiri. Sehingga apa? Stimulus-stimulus itu menyebabkan tekanan-tekanan yang cukup terasa di dalam diri kamu. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan kamu susah fokus kepada tujuan kamu. Termasuk susah fokus untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Dan dari sisi hubungan asmara, walaupun ada kartu The Lovers, tetapi pasangan kamu itu cenderung memberatkan kamu. Bukan berarti pasangan kamu ini membebani kamu, bukan, tetapi memberatkan kamu di dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Pasangan kamu, maaf kata, belum bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu, sehingga mau tidak mau kamu harus menyelesaikan masalah kamu sendiri. Dan untuk masalah keuangan harus kamu syukuri. Karena apa? Walaupun peliknya permasalahan kamu, masalah keuangan masih dalam kondisi yang cukup aman dan baik-baik saja. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di tanggal 8 Desember tahun 2020 ini atau di hari Selasa. Oke, selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Memang terkadang di dalam kehidupan itu kita harus berpura-pura. Berpura-pura menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Artinya apa?
Di sini di dalam urusan pekerjaan terkadang ada orang-orang yang berusaha untuk memfitnah kamu. Dan di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 ini saya katakan kamu harus berwaspada terhadap orang-orang yang kemungkinan besar akan melakukan fitnah terhadap diri kamu. Dan tentunya di sini kamu jangan membatasi diri kamu. Terbukalah tetapi kamu juga harus cerdas. Oh, ini orang yang kurang begitu baik untuk pergaulan kamu. Oh, ini orang yang baik. Artinya apa? Memilah-milah tetapi tidak membedakan. Tetap bergaul dengan siapa saja, tetapi kamu tahu batasan-batasan yang ada di dalam lingkungan pertemanan kamu ataupun lingkaran sosial kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, dari sisi pekerjaan dan dari sisi usaha, memang di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 kamu sedang berusaha untuk memperbaiki. Karena apa? Memang di hari Senin kemarin ada kesalahan sehingga di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 kamu cenderung memperbaiki permasalahan yang ada dalam sisi usaha kamu maupun dalam sisi pekerjaan kamu, sehingga kuncinya saat ini adalah dalam perbaikan, memperbaiki pekerjaan kamu dan memperbaiki usaha kamu. Dan tentunya kamu jangan terus-terusan menyakiti diri kamu untuk merasa terbebani dari masalah yang muncul dari usaha maupun dari sisi pekerjaan kamu. Dan untuk masalah keuangan, saat ini ada kartu The Temperance yang artinya apa? Kamu berusaha untuk menyeimbangkan dua bejana. Artinya apa? Artinya di sini kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkan sisi keuangan kamu karena pemasukan sedikit terbatas di hari ini, dan di sini kamu berusaha untuk menyeimbangkan dari sisi keuangan kamu, dan tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus kamu dahulukan sehingga usaha kamu untuk menyeimbangkan keuangan kamu hari ini akan sangat maksimal terekspos dari sisi finansial kamu. Dan yang terakhir, dari sisi hubungan asmara tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kamu harus bisa membuka lembaran baru setiap harinya. Artinya apa? Artinya hubungan asmara kamu memang tidak luput dari masalah. Dan seharusnya ketika ada masalah dan sudah terselesaikan dengan kunci permasalahan yang kamu temukan, maka jangan mengungkit-ungkit kembali masalah yang sudah terjadi. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa 8 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Emperor. Artinya apa? Di sini memang ada kesedihan. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa merasa sedih. Karena apa? Terkadang kamu memang merasa lagi di bawah, dan memang seharusnya ketika kamu di bawah, kamu itu merasakan sedih. Dan ketika kamu di atas, kamu merasakan rasa syukur. Tetapi apa yang menjadi masalah? Ketika saat kondisi kamu di bawah, kamu jangan terlalu overthinking. Memang nggak masalah overthinking, itu manusiawi. Tetapi pastikan dengan porsi yang tepat untuk diri kamu. Dan kemudian juga poin yang ketiga adalah jangan menyalahkan diri kamu terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan tentunya di sini di hari Selasa ini kamu mencoba untuk bangkit dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan di hari Selasa ini ada progres yang cukup positif. Karena apa? Karena kamu bisa bangkit dari masalah yang timbul dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha kamu, sehingga kamu bisa cepat bangkit dan bisa merasa percaya diri bahwa kamu bisa menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, pendapatan kamu, pemasukan kamu di hari ini cukup stabil. Tetapi memang kamu terkadang masih sering melakukan kecerobohan dengan apa? Dengan pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari. Nah, pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari ini yang sepertinya harus bisa kamu perbaiki. Itu dari sisi keuangan. Dan yang terakhir, dari sisi hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan
katakan ketegasan kamu terhadap pasangan kamu itu berbuah manis. Kenapa saya katakan berbuah manis? Karena gini, ketika pasangan kamu bisa melakukan kesalahan dan kamu memaafkan, itu sering sekali terjadi kesalahan yang berulang. Tetapi di akhir-akhir ini kamu bisa punya ketegasan, yang dimana dengan ketegasan kamu ini bisa mengubah pasangan kamu untuk mengintrospeksi diri dan tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena masih ada kesalahan yang lain. Kenapa kok kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang sama? Kurang lebih seperti itu. Dan di sini pola penyelesaian masalah itu kamu melakukan pendekatan hati ke hati, sehingga apa? Kamu tidak melukai pasangan kamu dan pasangan kamu pun juga tidak merasa terlukai, karena pendekatan kamu dalam menyelesaikan masalah ini sangat baik sekali. Dan seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa 8 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Di sini artinya apa? Di sini ada hal yang luar biasa yang kamu dapatkan di hari ini. Terlepas dari omongan-omongan buruk orang tentang diri kamu, omongan buruk orang tentang hubungan asmara kamu tidak terlalu mempedulikan hal itu. Karena apa? Poin yang pertama, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini sepertinya ada pihak-pihak yang tidak terlalu suka dengan hubungan asmara kamu. Maka gak heran ketika kamu dengan pasangan, kenapa kok hubungan kamu ini selalu dipermasalahkan oleh orang-orang di sekitar kamu? Karena memang di sini orang-orang di sekeliling kamu itu tidak terlalu suka dengan hubungan asmara kamu, sehingga kamu harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai omongan-omongan orang, penilaian orang terhadap hubungan asmara kamu justru malah melemahkan dari sisi hubungan asmara kamu. Jangan sampai. Seharusnya ketika ada ocehan-ocehan yang negatif harus kamu kumpulkan dan kamu jadikan pembuktian bahwa ini loh, aku dan pasanganku yang bisa tetap kuat walaupun kamu sering membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kamu dan pasangan kamu, sehingga fokus untuk menguatkan hubungan asmara kamu akan jauh lebih baik daripada kamu fokus untuk sibuk dengan penilaian orang di sekitar kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian tadi saya bahas ada hal yang luar biasa. Apa hal yang luar biasa? Hal yang luar biasa adalah kamu bisa berdikari terhadap diri kamu sendiri. Berdikari itu artinya apa? Berdikari artinya berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu tidak tergantung kepada seseorang, kamu tidak tergantung kepada orang lain. Dan di sini ketika ada tanggung jawab dari sisi pekerjaan maupun dari sisi usaha, kamu bisa menyelesaikan itu dengan baik dan kamu bisa memberikan yang terbaik untuk tempat kerja kamu dan kamu bisa memberikan yang terbaik untuk usaha kamu. Dan tentunya di sini kamu cukup bisa tegas terhadap hal-hal yang menyakitkan. Ketika ada hal yang menyakitkan, bahkan ketika ada seseorang yang menyakitkan, maka kamu selalu bisa mengakui dan mempersilahkan. Silahkan pergi, saya di sini tidak untuk disakiti. Tetapi ketika kamu datang untuk menyakiti saya, maka silahkan kamu pergi. Karena saya saat ini sedang fokus dengan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian saya. Artinya apa? Di sini kamu bisa punya garis yang tegas untuk bisa mempertahankan keyakinan kamu, menghindari orang-orang yang datang untuk menyakiti kamu. Karena apa? Pilihannya cuma dua. Kamu membuka pintu atau menutup pintu. Kalau kamu membuka pintu, maka kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau kamu menutup pintu atau menolak, ya berarti sesuatu yang menyakitkan itu tidak akan terjadi. Dan terakhir, dari sisi masalah keuangan, pilihannya cuma dua. Kamu akan berinvestasi atau kamu akan melakukan kecerobohan kembali. Dan di sini kalau bisa saya katakan, ketika kondisi keuangan kamu lancar, ketika kondisi keuangan kamu baik, maka di sini ada kartu Nine of Cup, kamu harus berinvestasi. Sekarang sudah saatnya berinvestasi. Karena apa? Karena di sini masa depan kamu itu harus bisa kamu pertimbangkan. Maka untuk bisa mencapai masa depan yang kamu inginkan, pondasinya harus kuat, pondasi finansialnya harus kuat. Sehingga apa? Dari sisi keuangan harus betul-betul kamu perhatikan tentang
penahanan dana atau apa ya, uang itu jangan sampai mudah keluar, sehingga ketika pemasukan kamu cukup lancar maka harus bisa kamu simpan kemudian sebagian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Dan dari sisi usaha perlahan-lahan sih pemasukan cukup menetes, netes, netes, dan netes, dan pada akhirnya pemasukan kamu akan seperti air yang mengalir dengan aliran rezeki yang cukup lancar. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemarin saya sudah janji Cancer akan saya buatkan live khusus, dan pada hari ini nanti akan saya buatkan live khusus untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Nanti akan saya posting di bagian komunitas. Oke. Sekarang di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini kamu sebenarnya bisa dikatakan cukup cuek ya. Kenapa saya katakan cukup cuek? Karena di sini memang terkadang ada beberapa hal yang orang lain itu nggak bisa paham tentang diri kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan Cancer punya cara tersendiri. Cancer punya cara tersendiri untuk mengekspresikan emosinya. Maka nggak heran Cancer kenapa di hari ini cuek, karena dia sedang berusaha untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan. Karena memang ada sisi-sisi terdekat termasuk pasangan, keluarga, teman kerja, dan sebagainya yang memancing emosi Cancer di hari ini. Dan ini bisa digambarkan dari kartu Five of Swords. Ini Cancer, ini pihak-pihak yang memancing emosi. Sehingga di hari ini kenapa Cancer agak cenderung cuek, karena memang ada pihak-pihak yang cukup nggak teli memancing emosi dari zodiak Cancer itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, walaupun demikian Cancer selalu berusaha untuk mengkomunikasikan rasa kecewa yang dialami. Artinya apa? Dia walaupun cuek tapi berusaha untuk memberitahu bahwa ini loh sebenarnya yang terjadi, ini loh kekecewaan saya. Artinya apa? Artinya di sini memang Cancer cenderung menunggu situasi yang tenang, hati-hati di dalam berbicara, dan kemudian fokus menceritakan apa yang sedang dirasakan ketika situasinya sudah tenang. Tetapi ketika situasinya masih memanas, Cancer akan cenderung diam. Cancer akan cenderung cuek. Nah, hari Selasa ini pun juga demikian. Cancer kenapa cuek? Ya karena dia masih menyadari situasinya masih panas, sehingga belum saat yang tepat untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal ini adalah bukti kedewasaan. Kenapa saya katakan bukti kedewasaan? Karena dia tahu kapan situasinya harus menahan diri dan kapan situasinya dia harus bercerita dalam beberapa aspek kehidupan seperti hubungan asmara, pekerjaan, maupun usaha kamu. Dan yang terakhir, dari sisi keuangan kamu yang harus kamu waspadai adalah perlahan-lahan jalan kamu ini mulai mulus. Tetapi sama seperti halnya kamu naik sepeda motor di jalan yang sepi di siang hari, jalannya mulus, maka apa yang akan terjadi? Kamu akan menancap gas dengan kencang. Sama halnya dengan keuangan kamu. Ketika cukup mulus jalannya, maka kamu akan cenderung menancap gas untuk pengeluaran. Sehingga apa? Dari sisi pengeluaran, usahakan hemat ya bro. Karena apa? Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Memang di tahun 2020 ini secara pemasukan itu agak sedikit stabil. Tetapi secara pengeluaran itu memang belum terasa ada pengeluaran yang besar. Tetapi nanti ketika memasuki fase minggu ketiga, minggu keempat, di bulan Desember tahun 2020, maka kamu harus berhati-hati betul dari sisi pengeluaran kamu, karena akan ada pengeluaran yang cukup besar yang akan terjadi dari sisi keuangan kamu, dan ini harus bisa kamu waspadai. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kamu yang punya zodiak Cancer, dan janji saya untuk live nanti akan saya informasikan di tab komunitas. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Artinya apa?
Artinya di sini kalau bisa saya katakan ada kalanya kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Memang nggak salah kamu perhatian terhadap keluarga kamu, nggak salah kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu, tetapi pastikan kamu juga harus memperhatikan kondisi psikologis kamu. Karena apa? Karena kamu yang punya kuasa penuh terhadap diri kamu. Dan di sini dari sisi keluarga kamu yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, jangan terlalu mengiyakan apa yang diminta oleh seseorang di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Kamu punya hak untuk mengiyakan dan menolak. Nah, tetapi sayangnya di sini karena kamu merasa bertanggung jawab, maka kamu terlalu sering mengiyakan. Sehingga apa? Sehingga kamu ini sulit menolak, sulit untuk berkata tidak. Sehingga apa? Kamu terjebak dalam tanggung jawab yang dimana sampai dengan saat ini kamu sedang berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Contohnya apa? Oke, contoh yang nyata dari sisi keuangan. Pemasukan kamu cukup lancar, tetapi kenapa kok uang kamu habis? Karena untuk memenuhi tanggung jawab keluarga kamu. Ini memang satu sisi baik, tetapi kamu juga harus memperhatikan aspek psikologis yang ada di dalam diri kamu. Kamu itu juga butuh duit, bro. Jadi kamu harus bisa membagi keuangan kamu. Sekian persen untuk tanggung jawab keluarga kamu, dan sekian persen untuk kehidupan kamu. Kamu harus lebih take care atau peduli terhadap diri kamu sendiri. Jangan sampai semuanya kamu berikan kepada keluarga kamu, nantinya kamu akan kesusahan di dalam sisi keuangan kamu. Karena apa? Hal ini sering sekali terjadi. Nah, maka dari itu usahakan di hari Selasa ini kamu harus bisa betul-betul memperhatikan diri kamu. Memang kamu sulit untuk mengatakan tidak. Oke, nggak apa-apa. Kamu mengiyakan nggak apa-apa. Tetapi pastikan kamu harus tahu kapasitas kemampuan kamu. Jangan sampai kamu merasa lelah karena sering mengiyakan permintaan dari seseorang atau garis miring orang lain. Maksudnya apa? Seseorang itu dari pihak keluarga kamu, kalau orang lain itu dari pihak luar, di luar keluarga kamu. Contohnya ya di tempat kerja, di lingkungan sosial dan sebagainya. Dan bahkan dari sisi hubungan asmara, kamu juga jangan terlalu mudah untuk mengiyakan apa yang pasangan kamu minta. Karena apa? Tidak semua hal yang pasangan kamu minta itu harus kamu turuti. Ada kalanya kamu harus berani menolak. Karena apa? Karena kamu punya hak untuk menolak dan punya hak untuk memenuhi. Maka dari itu komunikasikan hak dan kewajiban yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Dan yang paling penting, poin yang terakhir dari sisi keuangan, di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 ini, alhamdulillah puji Tuhan, keuangan kamu cukup lancar. Tetapi ya itu tadi, secara pengeluaran kamu juga harus selektif, membagi dua. Ini untuk keluarga kamu dan ini untuk kebutuhan kamu. Oke, jadi seperti ini dulu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Di sini kemarin saya juga janji Virgo akan saya buatkan live khusus ya. Nanti akan saya posting di tab komunitas live khusus untuk membahas zodiak Virgo ya. Jadi nanti di live khusus itu kamu bisa tanya-tanya bebas sepuasnya di live itu. Nanti akan saya post di komunitas. Oke, sekarang kita bahas di hari Selasa dulu. Hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020 yang harus kamu pahami adalah bahwa permasalahan kehidupan kamu seharusnya bisa menjadikan semangat kamu untuk tumbuh dan berkembang. Karena apa? Dari permasalahan hidup kamu di bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Sekarang kamu introspeksi, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini, apa yang sudah kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu? Hal-hal apa yang sudah kamu capai di tahun 2020 ini? Apa yang sudah kamu dapatkan? Bisa jawab? Oke, mungkin ada beberapa hal yang kamu dapatkan, tetapi apakah itu sudah maksimal? Tentunya belum. Karena apa? Karena kamu masih berada di dalam suatu zona yang dimana kamu merasa nyaman di dalamnya. Sekalipun saat ini saya katakan ada momentum
kamu pun nggak berani mengambil momentum itu, kamu nggak berani mengambil resiko, sehingga apa? Kamu nyaman berdiam diri di tempat. Makanya masalah kamu kenapa nggak selesai-selesai? Karena kamu terlalu fokus dengan satu titik itu. Padahal kemarin sudah saya katakan, fokus dengan titik yang lainnya. Ketika satu titik tidak bisa diperjuangkan, perjuangkanlah yang lainnya. Tapi kamu nggak bisa. Dan seharusnya ini harus bisa kamu jadikan bahan evaluasi, bahan introspeksi diri. Tahun 2020 udah mau selesai loh bro. Masa kamu mau terus-terusan begini? Udahlah, sekarang saatnya kamu harus berani berjuang. Harus berani mengalami kemajuan di dalam kehidupan kamu. Dan apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, itu bukan urusan kamu. Teruslah melangkah ke depan, fokus dengan tujuan kamu. Ada hitam, ada putih, itu sesuatu yang wajar. Ada baik, ada buruk, itu sesuatu yang alami. Oleh karena itu, The High Prestige, fokus dengan tujuan kamu. Ayo hari ini introspeksi, fokus untuk tahun 2021. Karena apa? Di tahun ini, di bulan Desember ini, sampai dengan nanti tanggal 31, kehidupan kamu kurang lebih akan datar-datar seperti ini terus. Termasuk dalam sisi hubungan asmara pun juga demikian. Kenapa kamu sering tersakiti? Ya karena kamu terlalu sayang dengan pasangan kamu. Terlalu sayang apakah baik? Iya, baik. Tetapi ketika terlalu berlebihan, maka kamu akan kemandil-mandil. Apa ya bahasanya itu, kamu akan tergila-gila dengan pasangan kamu. Sehingga apa? Sehingga apa yang pasangan kamu minta, kamu selalu berusaha untuk menuruti, walaupun hati kamu bertolak belakang atau tidak sreg untuk melakukannya. Dan sisi baiknya ada kok di hari ini. Sisi baiknya adalah dari sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu ya walaupun sedikit demi sedikit, tetapi ada progres yang cukup nyata, ada progres yang cukup jelas di hari ini. Kamu masih cukup bisalah meminimalkan pengeluaran kamu dan berusaha untuk menahan keuangan kamu supaya bisa kamu tahan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Oke, sementara itu dulu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, daripada kamu terus-terusan menyalahkan keadaan, mungkin saat ini lebih baik kamu mengintrospeksi diri. Artinya apa? Ini kartu Two of Cup. Kamu harus bercermin terhadap diri kamu sendiri. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Masalah apa sih yang sebenarnya terjadi? Sehingga apa? Daripada kamu terus menyalahkan keadaan dengan masalah yang terjadi, maka alangkah bijaksananya jika di hari ini kamu melakukan introspeksi. Dan tentunya di sini kamu itu sering menyalahkan keadaan. Karena apa? Karena kamu sudah capek. Kamu sudah capek menyelesaikan masalah, tetapi masalah yang lainnya selalu muncul. Ya selama kita hidup itu kita nggak akan lepas dari masalah. Sehingga kita harus memahami bahwa permasalahan yang kita hadapi, permasalahan yang saat ini terjadi, itu adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu jangan terlalu sibuk menyalahkan keadaan dan mencari-cari alasan. Alangkah bijaksananya ketika ada masalah, itu kamu harus bisa menyelesaikan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi keuangan yang harus kamu syukuri adalah sejak hal-hal yang buruk ini masuk ke negara kita, sehingga ada lockdown, PSBB dan sebagainya, maka keuangan kamu terdampak, pekerjaan kamu terdampak, usaha kamu menurun, tetapi sampai dengan saat ini kamu masih bisa survive dan bertahan dengan kondisi keuangan yang perlahan-lahan sudah mulai membaik dan usaha yang sedikit merangkak merintis ulang. Dan untuk kamu yang bekerja, tentunya masih kamu syukuri dengan pekerjaan yang kamu dapatkan. Karena apa? Di luaran sana masih banyak orang yang sibuk mencari kerja. Oke? Kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir untuk masalah asmara, di hari ini masih cukup datar-datar saja, tidak terlalu ada masalah yang cukup serius, walaupun terkadang di dalam penyelesaian masalah kamu masih berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tetapi nggak apa-apa, sejauh itu tidak ada masalah yang cukup berarti dari sisi hubungan asmara kamu. Oke?
Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang satu sisi kamu sedang berusaha keras untuk memperbaiki beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan ada dua aspek penting yang saat ini sedang berusaha kamu perbaiki. Yang pertama adalah masalah keuangan. Kamu menyadari keuangan kamu sampai dengan saat ini ada penurunan dan penurunan itu terus terasa. Sejak akhir November kemarin sampai dengan hari ini minggu kedua di bulan Desember tahun 2020, masalah keuangan kamu terus mengalami penurunan. Bahkan dari sisi usaha itu cenderung sepi dari biasanya. Sehingga apa? Saat ini kamu sedang berusaha untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah itu. Dan bahkan untuk masalah pekerjaan ada situasi yang tidak terlalu kondusif. Bahkan kamu bisa dikatakan pengen keluar dari pekerjaan kamu karena kamu nggak nyaman. Tetapi kamu nggak bisa. Karena apa? Karena di pundak kamu ada kebutuhan, ada tanggung jawab yang dimana harus kamu penuhi. Sehingga mau tidak mau kamu bertahan di dalam situasi yang dilema, mau melepaskan tetapi masih ada tanggung jawab. Tetapi jika kamu bertahan tentunya hal ini menyakitkan, sehingga saat ini situasi kamu adalah dalam situasi yang dilema, sehingga akan sulit sekali kamu menentukan pikiran kamu yang cukup jernih. Tetapi hal ini nggak apa-apa. Karena apa? Sesuatu seperti ini tentunya wajar terjadi. Tetapi sayangnya ketika ini terjadi di akhir tahun 2020, maka nanti ketika memasuki tahun 2021 kamu akan ekstra kerja keras untuk menentukan resolusi-resolusi yang akan kamu capai di tahun 2021. Dan tentunya kamu menyadari nggak apa-apa saat ini ada masalah. Namanya juga hidup, pasti akan ada banyak masalah. Kalau ada banyak cucian namanya laundry tentunya. Dan kemudian di sini memang kamu berpikir berlebihan. Tetapi sayangnya adalah ketika kamu terlalu berpikir berlebihan itu tidak mengubah keadaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu fokus pada satu titik dulu masalah, yaitu masalah keuangan dan masalah penurunan dari sisi usaha kamu yang cenderung sepi. Dan kemudian yang kedua, dari sisi hubungan asmara, lebih baik ketika hubungan asmara kamu ada masalah, udah kamu diem, gak usah terpancing. Karena apa? Ada hal yang lebih penting yang harus kamu selesaikan. Apalagi penurunan secara keuangan ini berdampak secara moral maupun secara material. Sehingga apa? Ketika hubungan asmara kamu ada masalah, kesampingkan dulu karena ada masalah yang lebih urgent, masalah yang lebih penting yang harus kamu selesaikan. Ada dua hal masalah. Yang pertama bisnis kamu dan yang kedua masalah keuangan kamu. Dan saya doakan semoga masalah keuangan kamu bisa segera teratasi, bisa segera diperbaiki sehingga ada progres yang cukup positif untuk keuangan kamu dan ada progres yang baik untuk bisnis kamu ataupun pekerjaan kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Artinya apa? Saat ini kamu sedang memegang dunia kamu. Kamu saat ini sedang menjadi diri kamu sendiri dan bahkan di sini kamu akan mendapatkan hal yang luar biasa. Karena apa? Di sini kamu memegang bola dunia. Di sini ada kartu The World yang artinya apa? Semuanya berada di dalam kendali kamu. Tetapi kamu bukan penguasa dunia. Artinya apa? Saat ini kamu sedang mengendalikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu. Ada dua hal yang kamu kendalikan. Yang pertama, dari sisi usaha dan pekerjaan kamu, di hari ini kamu bisa mengendalikan dengan cukup baik. Sehingga ketika ada masalah dalam masalah usaha ataupun pekerjaan, kamu bisa mengendalikan dan menyelesaikan dengan cukup baik. Dan kemudian yang kedua, hal yang baik juga dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Walaupun saat ini ada kebutuhan yang terbatas, pemasukan yang terbatas, tapi saat ini kamu sedang berusaha untuk mengendalikan hal tersebut. Walaupun memang ada beberapa juga
Sagittarius yang sedang sibuk untuk mencari proyek, mencari pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi proyek itu memang belum kunjung datang. Karena apa? Karena waktunya belum tepat. Dan saya doakan buat kamu yang belum bekerja, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Dan saat ini memang kamu sedang mengendalikan diri kamu secara berdaulat. Artinya apa? Kamu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain karena kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Dan masalah keuangan hari ini cukup sama dengan hari kemarin, sehingga tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di sini tidak ada masalah. Karena apa? Kau bisa memberikan hal yang terbaik untuk pasangan kamu, walaupun terkadang ada prasangka yang negatif, walaupun terkadang ada kecurigaan, tetapi hari ini kau bisa mengendalikan, membawa kecurigaan kamu, rasa cemburu kamu sesuai dengan takarannya, sehingga tidak ada masalah yang cukup berarti dari sisi hubungan asmara kamu. Ya, masalah kecil-kecil itu wajar, tetapi ya itu tidak terlalu dipermasalahkan. Oke? Seperti itu ramalan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Dan selesai sudah ramalan hari ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Untuk timernya silahkan klik tulisan biru yang ada di komentar. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.